Hari Jumat siang ini akan dilakukan Sumpah Pocong antara Saka Tatal dan Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati pimpinan Raden Gilap Sugiono di Cirebon. Sumpah Pocong pertama kali disebut Penasihat Kapolri Arianto Sutadi dalam acara talkshow di televisi saat mengaku baru saja menelepon Rudiana menanyakan langsung soal rekayasa kasus dan penyiksaan terhadap terpidana dan Rudiana tak mengakui itu. Lalu terlontar saja dari mulut Arianto Sutadi saat itu soal Sumpah Pocong, tapi tak jelas betul apakah Rudiana saat itu menyatakan berani sumpah pocong atau tidak kepada Arianto Sutadi tentang rekayasa kasus dan penyiksaan itu. Publik juga kurang ngeh dengan soal itu. Yang jelas sudah ada komunikasi antara penasihat Kapolri dengan Rudiana yang waktu itu belum seperti saat ini berani tampil ke hadapan publik. Arianto Sutadi termasuk pembela Rudiana yang agak rasional. Begitu yang terlihat di hadapan publik. Setelah itu istilah Sumpah Pocong muncul dari mulut Rudiana sendiri saat melakukan konversi pers bersama Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum keluarga Vina. Tapi konteks Sumpah Pocong Rudiana itu saat Hotman Paris memastikan bahwa yang meninggal itu betul anak kandungnya Eki, tidak benar Eki masih hidup seperti rumor yang sempat juga beredar. Rumor itulah yang paling mantap dijawab oleh Rudiana ketimbang rumor lainnya, sehingga dia dengan mantap pula menyatakan berani untuk sumpah pocong. Sumpah mati 7 turunan pun dia berani. Agaknya Rudiana terinspirasi dengan pernyataan Arianto Sutadi, kendati beda konteks antara kematian anaknya dengan rekayasa kasus dan penyiksaan terhadap para terpidana. Kini Sumpah Pocong itu benar-benar ditantang oleh pihak Saka Tatal. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyiapkan segala sesuatunya di Padepokan Agung Amparan Jati. Pihak kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas, bertanggung jawab untuk mengundang Rudiana langsung maupun lewat kuasa hukumnya. Agaknya pihak Saka Tatal serius menempuh jalan Sumpah Pocong ini agar pihak Rudiana tak seenaknya saja mengklaim kebenaran secara moral. Kendati secara hukum pihak Saka Tatal sudah dinyatakan bersalah secara ingkrah seingkrah-ingkrahnya. Gugatan PK sudah dilayangkan pihak Saka Tatal tapi entah sampai kapan menunggu keputusan Mahkamah Agung itu. Sementara Rudiana dan kuasa hukumnya terus merasa benar dan tak melakukan kesalahan apapun yang juga di-ACC oleh pihak institusi kepolisian. Sumpah Pocong adalah tradisi masyarakat untuk memutuskan sesuatu perkara yang biasanya dilakukan oleh pemeluk agama Islam. Dalam prosesnya, orang yang akan diambil sumpahnya akan dibalut dengan kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal dan mengucapkan lafaz sumpah yang disertai dengan doa saling melaknat bagi mereka yang berdusta. Sumpah Pocong lazimnya dilakukan untuk memutuskan perkara yang terjadi konflik yang susah dibuktikan. Kasus tewasnya Vina dan Eki ini mungkin bisa dijadikan salah satunya. Tentu saja Sumpah Pocong yang akan dilakukan Saka Tatal dan Rudiana ini terkait rekayasa kasus dan penyiksaan yang dilakukan Rudiana dan rekannya 8 tahun yang lalu. Bukan soal apakah benar Eki yang dikuburkan itu adalah anaknya dari Rudiana. Kalau itu kita tak berdebat menyentuh itu, kata Farhad Abbas dan juga Titin Prialianti. Inilah kalau jalur formal dan resmi tersumbat, hukum tak lagi benar-benar dipercaya. Orang akan menempuh jalur non-formal, jalur mistik yang lebih diyakini masyarakat. Menariknya, kasus Vina dan Eki ini berawal dari kesurupan Linda yang berakhir dengan Sumpah Pocong antara Saka Tatal dan Rudiana. Bedanya kalau Sumpah Pocong saat ini resmi diinisiasi kuasa hukum Saka Tatal, tapi kesurupan Linda dulu itu siapakah yang menginisiasi sehingga kasus pembunuhan Eki dan Vina ini begitu dipercaya pada masa itu. Untuk siapa kesurupan Linda itu bekerja? Linda sendiri sudah tak ada kabar lagi kesurupan dan hilang entah kemana. Diawali mistik lalu diakhiri mistik pula. Itulah baru tingkat peradaban kita di Indonesia ini. Tapi saya yakin Rudiana tak akan berani melakukan Sumpah Pocong kalau materinya seperti yang diinginkan Saka Tatal itu. Entahlah apakah ini bentuk kemenangan Saka Tatal dan kekalahan Rudiana
atau bentuk kekalahan dari sistem hukum atau peradaban kita sendiri secara luas. Menyedihkan sekali.